mensukseskan tugas dan sebagai Bapak kehadiran bersama kami dengan berkat Tuhan sehingga akhirnya bisa kami menerima melakukan dan mengimplementasikan bagi peserta didik kami demi kemajuan lembaga ini, masa depan peserta didik dan juga untuk hormat dan sejahtera. Kita akan melakukan menjauhkan daripada Selamat pagi. Kebetulan kita diperkenalkan Yang Maha Kuasa untuk ada dan bertemu kembali di unit satu kita tercinta. Selama beberapa hari kita beraktivitas di luar dalam rangka memeriahkan kebudayaan bangsa kita, dan kita berdoa untuk euforia yang kita jalani bersama itu tidak hanya menjadi motivasi untuk satu hari, tapi itu akan kita membangun semangat kita supaya kita bisa lebih senang di sekolah dan kita lain di sini. Terima kasih kepada Bapak sekalian yang dengan hadir di ruangan ini dan memenuhi undangan saya, karena hari ini saya ingin untuk kita menyamakan pemahaman terkait dengan satu konsep yang ini harus diikuti oleh kita semua Bapak Ibu guru dalam partisipasi kita di kelas. Dan yang akan saya bagi tadi terkait dengan disiplin positif, dan materi ini sebenarnya kita sudah sempat pahami, kita sempat dapatkan informasinya ketika kita dalam kegiatan IHT pada tahun pelajaran yang lalu. Nah, ini kemarin ketika kami diminta untuk kemudian mengunggah penyebaran pemahaman terkait dengan disiplin positif ini, dan tugas kami di program pendidikan pendukung terapi. Saya lihat kembali failnya, ternyata itu tidak ada. Maka saya sangat berharap Bapak Ibu bisa merespon himbauan saya kemarin, dan ternyata kebetulan pagi hari ini Bapak Ibu bersedia untuk kita kembali ada, dan saya bisa mengimplementasikan ini. Dan untuk itu mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membersamai saya sepanjang kurang lebih 40 menit sampai dengan 1 jam. Karena ini kurang lebih 40 slide yang akan saya tayangkan bagi Bapak Ibu sekalian sebagai untuk menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus membangun pemahaman yang sama antara kita sama Bapak Ibu guru, khususnya terkait dengan disiplin positif ini, karena ini sebuah hal penting yang harusnya kita kemudian terapkan di sekolah, karena ini adalah bagian dari pembelajaran merdeka yang harusnya kita
sering gerakan ketika kita kita di kelas, dan kita tidak akan menjadi lembaga kita dalam menerapkan disiplin positif ini kalau kita tidak memahaminya. Karena itu penting pagi hari ini kita sebagian dari keseluruhan kita yang ada di sekolah pendidikan ini untuk kita bisa menyematkan pemahaman. Dan itu saya harap mungkin kita yang ada sekarang setelah tahu itu kita bisa mengimbaskannya lagi kepada teman-teman lain di satuan pendidikan kita tercinta, supaya tuntunan yang kita berikan diterapkan bagi anak-anak kita dengan berprinsip pada disiplin positif ini penang, karena kita paham. Ya, jadi mengalami waktu ada 3 pertanyaan romantik yang mungkin ini silakan direnungkan untuk kemudian kita beri putusan apakah kita setuju dengan 3 pernyataan ini. Yang pertama, ini Bapak Ibu bisa menyimaknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu, apakah setuju dengan pernyataan ini? Tidak setuju, silakan masing-masing punya dia sesuai dengan keyakinan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menuliskan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Penilaian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, silakan direnungkan dan kemudian ditetapkan setuju atau tidak setuju. Oke, sudah punya kepastian untuk 3 pertanyaan ini? Oke, kalau ada catatan ini untuk komentar silakan. Ya, terkait dengan poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau ini mungkin tergantung dari jenis hukuman. Tapi pilihannya harus pasti, setuju atau tidak setuju. Kalau di situ Saya setuju. Kalau setuju sampai setuju ya. Oke. Untuk pernyataan yang pertama, semua sepakat pilihan yang disampaikan Pak Roni. Oke. Nanti baru kita disebutkan terakhir ini hanya sebagai pertanyaan yang nanti mengarahkan kita untuk kita berpikir. Karena nanti informasinya akan kita dapat setelah kita mengikuti tayangan yang berikut. Baik ya, jadi silakan untuk pernyataan kedua dan pernyataan ketiga silakan Bapak Ibu juga punya kesimpulan. Tentu Bapak Ibu ada punya kesimpulan sendiri-sendiri ya. Jadi untuk 3 pernyataan itu nanti singkat baru mungkin akhir ada pernyataan dulu dari Bapak Ibu terkait dengan itu. Kira-kira kesimpulan saya tadi di awal itu kira-kira ini bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan konsep yang kita akan pelajari berikut. Oke, ini adalah 6 topik yang sebenarnya seharusnya kita pahami di dalam kita mempersiapkan diri menuntut anak-anak dalam hal penerapan disiplin positif. Jadi yang perlu kita ketahui ada kurang lebih ada 6 konsep, yaitu disiplin positif dan identitas pendidikan universal, teori motivasi, hubungan dan penghargaan sebagai institusi, kemudian keyakinan kuat, kebutuhan dasar manusia dan nilai berkualitas, kemudian restitusi yang ada di bagian penjatuhan itu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini beberapa 6 pokok yang nanti harusnya kita pahami itu sebelum kita mengimplementasikan disiplin positif di sekolah. Oke, kita mulai dari yang pertama, disiplin positif dan nilai pendidikan universal. Bapak Ibu, kita semua ada dalam pasangan-pasangan sekarang. Cuma tidak ada. Ibu Mega, silakan. Ya, jadi ini ada. Oke, jadi silakan. Ini ada satu permainan kecil yang mau mengarahkan kita untuk kita kenali siapa yang bisa mempersiapkan. Jadi caranya ini kita karena dulu punya berpasang-pasangan, satunya sebagai A, satunya sebagai B. Yang sebagai A silahkan menuliskan sesuatu dan kemudian disimpan baik-baik di tangannya. Sedangkan yang B versa kemudian jadi yang sesuatu yang sembunyikan sesuatu itu silakan dia usahakan untuk membuat temannya partnernya itu menjadi kepo untuk cari tahu kira-kira apa yang disembunyikan. Nah, jadi silakan gitu. Oh ya, biasanya panci-panci itu naik gitu. Oke, silakan. Jadi silakan diusahakan untuk kemudian yang satunya punya sesuatu yang ingin untuk dirahasiakan bagi dirinya, sedangkan yang satunya kepingin sekali untuk tahu tentang apa itu, jadi besar untuk boleh mendapatkan informasi tentang apa yang disembunyikan. Oke, karena
sudah harus tulis dan kemudian disembunyikan. Misalkan nanti yang teman yang penasaran apa yang berbagi saya mau cari tahu kira-kira yang dia sembunyikan itu apa. Boleh pakai bulu, boleh pakai kayu, boleh pakai. Jadi satu ya, tapi dari pengalaman permainan ini kita terakhir bisa berbagi terkait dengan hal yang berkaitan apa yang dengan upaya kemudian kita tengok untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ada yang Kalau saya, kalau pakai acam habis berarti saya tidak punya cinta. Kalau membujuk baru saya akan cinta. Karena itu kan dia lebih teman pakai rasa. Oke. Ada yang lain? Saya, kalau saya begini, mau cara keras, mau cara lembut, kalau orangnya tidak mau dari hatinya tidak mau memberi atau mau memberitahu apa yang dia prinsipkan, maka dia tidak akan ada apa-apa. Jadi hati dia juga ngasih tahu. Oke, terima kasih untuk dua pendapat yang ini tadi dia bilang tergantung bujukan dan apa rasa senang. Kalau bujuk rayu, kalau ini orang yang hati dari saya pasti kasih. Kalau ini bahwa dia punya perilaku itu pribadi yang mesti tergantung. Jadi tergantung dia mau buka atau tidak itu tergantung dari dia. Oke, nanti kita lihat di situ. Oke, jadi ini yang menjadi apa? Pemahaman dari kita semua termasuk kita sebagai guru sana. Jadi tidaklah ilusi-ilusi yang menjadi bayang-bayang dalam setiap pemikiran kita sebagai pendidik bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menyebabkan karakter. Itu juga hanya ilusi, hanya bayangan pada diri kita saja. Kenyataannya tidak demikian. Yang ketiga, bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu juga cuma ilusi saja. Itu cuma ilusi ya. Yang berikut, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga ilusi. Ya. Jadi kesimpulannya kita sepakat dengan supaya itu sekalian. Walaupun anak kita mereka adalah pribadi yang masih dalam status pengawasan kita, tapi mereka punya kewenangan penuh, mereka punya otoritas yang berdaulat untuk dia mau membuka hati atau tidak membuka hati. Dia punya tanggung jawab dirinya sendiri. Dia tidak bisa kita kontrol. Ya, dan jangan kita mentang-mentang kita dulu. Jadi kita mengatakan bahwa saya bisa paksa sama dia itu, saya bisa. Ya, jadi ini adalah diskusi yang harus kita hilangkan karena ini hanya sebuah bayang pikiran kita saja, bukan sebuah keyakinan. Oke. Nah, jadi siapa sebenarnya yang harusnya memiliki kontrol kita ya? Jadi bahwa menurut dari kontrol tadi pilihan bahwa kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dia pasti punya alasan, dia pasti punya tujuan. Yang ketiga, hanya kita sendiri yang bisa memahami diri kita. Jadi tadi orang mau rayu, orang mau bujuk, orang mau paksa, mau membela, dia tetap kalau saya punya anak di rumah sekarang, saya akan ancam-ancamnya, tetap dia soal ancam juga, ternyata kita yang mau mata turun gara-gara dia mau tiru kita mau, jadi ya walaupun dia masih umur balita ini, masih umur 5 tahun, tapi dia tidak bisa kita paksa untuk, karena dia yang punya hak untuk punya pilihan sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Jadi jangan karena ini dia korban, jadi saya balas dia sampai dia, kemudian dia terakhir sama imbang. Ini yang tadi dirugikan, kemudian saya bikin sesuai satu supaya kemudian mereka sama-sama itu tidak. Tapi kita cari solusi, kemudian mereka walaupun ini sudah disakiti, tapi ini juga tidak kemudian dikasih disakiti lagi, tapi dia akhirnya
yang dia lakukan sebagai sebuah kesalahan untuk kemudian memperbaiki diri tanpa harus merugikan dia ulang lagi. Nah, ini adalah keseluruhan materi yang dipakaikan dalam pertemuan kita. Jadi diskus itu dia berkelompok tadi dari kelompok tadi atau dari pihak bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri. Kemudian semua perilaku pasti punya tujuan, bukti saya. Kemudian kita harus berpikir dengan bukan menangkal, lalu kolokasi dan proses menciptakan pilihan baru. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, kreativasi itu ada. Ini tidak kelihatan kelompok itu. Jadi kreativitas bahwa untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan keseimbangan atau menghargai diri sendiri. Dan sebenarnya kita akan dalam itu dalam kelompok itu nilai-nilai pendidikan universal, lalu kemudian 5 posisi kontrol, lalu segitiga restitusi, dan yang terakhir itu kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah contoh peta pikiran atau rangkuman materi yang kita pelajari. Oke, nah kita kembali ke disiplin. Apa makna disiplin? Jadi disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan sama dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Hanya sekarang budaya kita ini menggeser makna dari kata disiplin itu. Itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Pemahaman itu juga yang sama pada diri kita. Kalau kita sebagai seorang guru, kita pikir bahwa ini karena guru kita sehingga kita wajib untuk taat kepada kita. Sehingga kita berupaya untuk kemudian kita sebutkan poin-poin yang sebagai aturan untuk kemudian memaksa dia untuk kemudian dia harus mengikuti kita. Ya. Jadi kecenderungan adalah menurunkan kita dari disiplin yang mengarah ke tidak nyaman karena anak ketika mendengar aturan ini seolah-olah dia dibatasi dan kemudian dia memang merasa tidak nyaman, bahkan tidak searah dengan apa yang dia ingin hargai dan ingin untuk kemudian dia capai. Sebagai tujuan dia dari sebuah aturan itu dibuat, karena tentu aturan itu dia punya makna positif memang, tapi dalam penerapannya memang dia seolah-olah menjadi hukuman bagi yang hendak melakukannya, sehingga itu merasa terbebani dan kemudian dia tersakiti karena dia tidak nyaman. Kalau dia tidak lakukan, pasti dia akan mendapatkan sebuah keputusan. Oke, jadi kita punya bangsa sementara mengharapkan untuk anak yang sementara kita bimbing, mereka bertumbuh menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter. Jadi kemarin dalam rilis dari kurikulum kita coba sekarang itu upaya pengembangan karakternya itu nampakkan diwujudkan dalam kegiatan kurikuler yang namanya proyek penguatan pelajaran manusia. Maksudnya untuk apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah untuk kemudian menumbuhkan atau menguatkan karakter dari diri kita, khususnya yang terintegrasi dalam nilai profil pelajaran Pancasila yang definisinya ada 6 kemarin, yaitu mandiri. Yang pertama dapat bertahap peraturan yang manusia dan beragam, yang kedua mandiri, ketiga beragam kritis, dan keempat berpemilikan global, kelima bergaya-gaya dan yang terakhir kreatif. Nilai-nilai ini yang kemudian diharapkan kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Jadi apapun aturan, apapun kebijakan yang kita harus rancang untuk kemudian kita buat di sekolah kita, harusnya kita mengarah ke sana itu sebagai tujuan akhir kita. Bagaimana kita untuk anak-anak kita untuk mereka bertumbuh, mereka menjadi pribadi-pribadi yang punya keimanan dan ketahuan terhadap Tuhan yang Esa, bahkan mereka punya akhlak yang mulia. Kemudian mereka memiliki kemandirian, mereka mempunyai tingkat berpikir kritis,
menganalisa dan kemudian bisa menelaah sesuatu dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka juga harus punya rasa toleransi, rasa menerima terhadap berbagai pihak dan berbagai komunitas suku, agama dan ras, karena mereka punya pemahaman yang global. Ya. Kemudian mereka punya kemampuan untuk bisa membangun kerjasama, kolaborasi, bergotong-royong, dan juga mereka harus bisa punya keterampilan yang kreativitas yang baik untuk tim mereka. Itu tadi itu yang pertama tentang pendidikan universal. Yang berikutnya sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, verifikasi hukuman dan pengadaan serta restitusi. Oke, ini tadi waktu. Jadi ketika kita di dalam sebuah organisasi, apakah kita sebagai guru dalam menjalankan tanggung kita, misalnya kita bersatu untuk datang pagi mengikuti apel, atau kita selalu mempersiapkan dokumen pelengkap diri untuk kemudian memfasilitasi sertifikasi proses pembelajaran, seperti mempersiapkan perangkat pembelajaran, mempersiapkan media ajar dan perangkat pembelajaran. Apakah kita lakukan itu karena takut nanti kalau dia buat itu kenapa? Atau kita lakukan itu karena kita supaya nanti bisa dapatkan pendanaan, supaya anak kreditnya cepat terpenuhi dan bisa naik pangkat, atau memang kita lakukan itu supaya kita menunjukkan kualitas diri sebagai seorang pribadi yang punya tanggung jawab dan harus dituntutkan kepada anak didik kita, yaitu tanggung jawab yang ketiga, yaitu menghargai diri sendiri. Nah, dua yang seperti itu adalah motivasi yang dari dua, tahu untuk itu, tentu itu akan tinggal berdua, karena yang punya kewenangan untuk memberi hukuman sanksi itu kan atasan pasti. Atau kita nanti dijanjikan kalau berprestasi nanti akan dapat lagi. Itu juga adalah sebuah motivasi yang berasal dari dua diri. Yang diharapkan yang ini untuk kita bisa dididik dalam diri kita juga, yang kita bisa tanamkan pada diri kita adalah yang motivasi ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu yang merupakan tujuan disiplin positif. Jadi aturan yang kita membuat, kesepakatan yang kita bangun di setiap kali awal dalam pelajaran atau awal tatap muka, itu yang harusnya kita pahami adalah untuk yang ketiga ini. Jadi upaya kita adalah untuk memberi kita tunjukkan kesadaran kepada anak kita agar mereka mau menaati aturan-aturan yang kita buat atau kesepakatan yang kita lakukan, supaya mereka sadari dari dalam diri sendiri, bukan kita yang paksa. Nah, kembali ke mereka tadi. Nah, ini sekarang kita ada dalam kurikulum mereka. Kurikulum mereka itu berarti bukan bahwa ini kurikulum mereka belajar suka-suka, mengajar juga suka-suka, bukan itu. Tapi makna dari kata mereka itu adalah bahwa kita harus tumbuhkan kesadaran dalam diri bahwa kita tidak hanya bebas dari mereka, tapi kita juga harus punya kesadaran bahwa kita harus punya kemampuan memerintah diri sendiri. Kita punya kesadaran menetapkan tujuan sendiri untuk kita sendiri. Jadi kita tidak hanya bebas dari mereka, kita harus mampu untuk memerintah diri sendiri untuk berbuat sesuatu yang sendiri. Itu makna kata mereka dulu dihadapkan dalam tokoh pendidikan Indonesia yang diadopsi pahamnya dan diterapkan di negara maju seperti Finlandia. Mereka adopsi, tapi kita kemudian tidak sadari. Jadi kata merdeka itu maksudnya begitu. Bukan berarti kita hanya bebas dari perintah orang lain, tapi kita harus punya kesadaran untuk kemudian mampu memerintah diri sendiri untuk melakukan sebuah tindakan yang bermakna dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, nah tadi kita ada di depan ada tiga pertanyaan nanti itu terkait dengan hukuman, penghargaan dan juga hukuman dan penghargaan. Jadi ini kita ambil dari kesimpulan sana. Jadi tadi motivasi tadi sudah ada punya kami punya kesimpulan juga tadi ya, bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan kita atau mendapatkan hukuman. Makanya
pasti sudah punya misi itu terkait dengan 3 pertanyaan teman kita ya. 3 pertanyaan teman kita. Jadi hukuman mau dalam bentuk apapun atau untuk apapun itu dia pasti bermakna negatif. Hukuman pasti bermakna negatif. Ya. Jadi di sini topiknya dihukum oleh penghargaan. Ketika orang hanya berusaha untuk kemudian mengejar penghargaan itu akan mengakibat negatif. Dan baik hukuman maupun penghargaan itu sumbernya dari luar. Sedangkan tujuan utama dari sisi positif adalah supaya menumbuhkan kesenangan dalam diri supaya anak tersebut dia atau kita sebagai diri itu kita mendapatkan sesuatu bukan karena untuk mendapatkan sesuatu atau untuk nanti di apa-apakan. Itu yang harus kita hindari. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa kita memang melakukan itu karena kita menghargai diri sendiri sebagai orang pribadi yang punya integritas, yang punya kepribadian yang bertanggung jawab atas diri sendiri. Karena kita sebagai manusia yang bertanggung jawab atas diri, dan kita juga sadar bahwa kita adalah penciptaan Tuhan yang menjadikan dunia untuk kemudian kita menjadi tanggung jawab yang kita ikut sebagai orang yang terima. Itu pasti sisinya sisi keinginan secara teknikal, tapi dalam implementasinya dengan manusia kita tidak bisa pelajari itu. Tapi dia tidak mengajarkan kita supaya kita tetap ada dalam kompas itu. Karena sekarang kita banyak yang sesat di sana. Ya. Jadi kita bisa seperti itu. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi pengambilan pendek dan panjang. Hukuman atau penghargaan itu dia hanya berefek sesaat. Sepanjang kita mendapatkan penghargaan atau orang yang selalu memberikan hukuman itu ada di situ, kita akan taat. Tetapi orang yang memberi hukuman itu dia tidak ada di situ. Nah, kalau sama Anda itu satu sudah. Nah itu yang harus kita hindari. Penghargaan menunggu. Jadi kita kalau kita menunggu untuk hanya dihargai dulu kemudian kita lakukan, maka kita rasa berhukuman untuk diri kita. Kalau kita tidak akan efektif, kita tidak akan produktif. Kalau kita hanya menunggu untuk kemudian dihargai dulu. Penghargaan mengganggu tidak mengurangi kehidupan. Ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi ya. Padahal kedua misi positif adalah untuk kemudian menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, kesadaran dari pribadi tersebut. Oke. Nah, karena penghargaan itu bukan berarti penghargaan tidak bisa diberi, ya. Menciptakan mental anak berketergantungan terhadap penghargaan itu yang kita harus hindari. Jadi kita bisa memberi pengakuan secara khusus, kita juga bisa memberikan apresiasi secara pribadi. Kita juga harus proporsional memberi penghargaan kepada semua juga secara konsisten kita tetap bangun motivasi dorongan untuk anak-anak itu tetap berperilaku yang baik. Lalu yang kita harus perhatikan adalah prosesnya. Jadi bagaimana kita menuntut mereka, mengatakan mereka kemudian mereka tetap pada juga motivasi pribadi, menunjukkan kesadaran diri sendiri, jangan kemudian tidak terus mendorong, tidak terus memaksa untuk kemudian mereka memiliki kesadaran untuk melakukan sesuatu. Tapi harus mereka sadar bahwa ini berharga bagi saya lakukan itu. Saya kerjakan tugas-tugas rumah yang diberikan oleh guru karena itu adalah untuk saya punya pemahaman terhadap materi yang saya pelajari dan seterusnya. Jadi bukan saya harus kerja ini karena nanti kalau tidak kerja nanti kena itu dari guru atau tidak mendapatkan nilai. Itu yang harus bisa. Tapi dia harus menyadari bahwa itu sebuah proses untuk kemudian memiliki pemahaman baru terkait dengan ilmu yang dipelajari. Oke. Nah, contoh-contoh apresiasi yang bisa kita berikan kepada anak didik itu misalnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi pada momen tertentu ketika kita mendapati orang peserta didik memberikan pelayanan yang menunjukkan rasa empati kepada temannya dan kemudian itu harus dihargai. Kita harus secara sportif bisa memberikan apresiasi dengan kalimat positif yang kemudian mendukung tindakan positif yang sudah dibuat untuk itu tetap menjadi sebuah karakter bagi diri. Ya. Jadi kalimat pembukanya itu kemarin saya
lalu direview dia yang dibeli adalah asa tempat, asa peduli. Dan kondisinya di mana pada saat presentasi memberi pertolongan kepada peserta lain yang baru pertama kali hadir di sekolah tersebut. Setelahnya saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang berikut, terima kasih untuk tanggapmu pada saat kamu menemukan kata-kata saya berserahkan dengan. Jadi ini ada sebuah contoh saja. Jadi kita bisa memahami kondisi anak didik kita ketika jangan dia dikisah saja ya kita langsung spontan pengen saya dulu sampai tapi ada ya, ini saya punya kebiasaan di rumah juga begitu ketika dia sama saya langsung spontan menjadi dia dan kemudian membunuh karakter dia waktu itu. Padahal kalau kita memberikan pernyataan positif nanti dia bisa punya isyarat untuk dia ternyata saya tadi ini baik dan kemudian itu kemudian dia dikatakan untuk nanti menjadi tidak hanya kesadaran kita itu menjadi sebuah kebiasaan kemudian menjadi terbudaya. Ya? Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa kalimat. Ini tugas lagi. Ini silakan Bapak Ibu simak ini ada kurang lebih ada 6 kalimat. Ada 6 kalimat yang sekarang Bapak Ibu bisa simpulkan kira-kira itu dia masuk kategori hukuman atau konsekuensi. Ya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat penjawab. Yang kedua, tadi yang pertama kita lihat hukumannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman apa? Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. 4. Membersihkan tumpah air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. 5. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini ada dua. Yang satu dua. Oke, yang terakhir. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TK. Hukuman. Konsekuensi. Ada ini 2 pernyataan itu ada Yang olahraga. Ada ya Konsekuensi. bisa ditegas di elaborasi namanya konsekuensi kata-kata Pas jam olahraga. Pas pelajaran jam olahraga jadi. pas pelajaran terus 2 kali. Baru terlambat. Bukan. oke Pas 2 kali. dia terlambat dia diberi hukum dia diberi perintah untuk lari di lapangan kaki karena dia terlambat hadir di sekolah khususnya untuk melakukan pelajaran tidak kelas Itu hukuman. hukuman. Konsekuensi. Oke, ada 2 orang konsekuensi, ada yang lain. Jadi untuk keluarga itu ada hukuman dan konsekuensinya nanti kita lihat. Oke. Ya, yang pertama hukuman dengan tadi kita semuanya. Boleh diminta satu itu yang ketiga juga hukuman yang tadi kita konsekuensi benar, membersihkan tempat itu juga konsekuensi benar. Nah, yang ke-5 dan ke-6 yang itu yang tadi kita berdebat itu tadi yang satunya hukuman, satunya konsekuensi. Ya, jadi kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam lalu kemudian disuruh untuk lepas kaki itu tidak relevan ya. Kalau dia disuruh untuk nanti itu tapi terus tidak menjawab di sepatu. Kalau tadi misalnya ini lari di lapangan itu konsekuensi kenapa? Karena tadi kami lihat kenapa belakang dari belajar olahraga sehingga mereka kan harusnya nanti Pemanasan. pemanasan
merasa sehingga ketika dia disuruh untuk lari dulu ya itu lalu konsekuensi dari dia tidak mengikuti. Jadi artinya ada hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan yang kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau misalnya yang dia lakukan itu tidak ada hubungan dengan yang tindakan itu bukan hukuman, itu bukan konsekuensi, tapi itu adalah hukuman. Jadi sekali kalau dia bersihkan ini meja karena dia masuk air itu adalah konsekuensi karena memang dia masuk air dia harus dihapus, dia harus bersihkan. Ya, jadi itu harus dipandu. Jadi yang namanya konsekuensi artinya sesuatu yang memang harus terjadi karena ada hubungannya dengan yang dia lakukan. Oke, jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya waktu itu. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi itu memang itu harus terjadi, itu harus terjadi. Itu konsekuensi. Sedangkan yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, baik itu dari sisi maupun perasaan. Kalau untuk konsekuensi itu memang anak dia merasa tidak nyaman, tapi hanya untuk sesaat saja. Ya, hanya untuk sesaat saja. Yang ketiga, hukuman itu membuat anak itu membenci disiplin. Sedangkan kalau konsekuensi anak merasa menghargai disiplin. Ya. Kalau hukuman itu memaksa, kalau konsekuensi itu stimulus respon. Dan seperti kita lihat perbedaan lagi dari institusi waktu. Lalu menurut anak menyakiti diri sendiri, menurut anak mudah menyesuaikan itu kalau konsekuensi. Kalau bukan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan kalau konsekuensi anak tidak hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi anak sebut sementara waktu. Ya, kita lanjut ke restitusi. Jadi kalau restitusi itu adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk kemudian menciptakan kondisi bagi murid supaya memperbaiki kesalahannya, lalu mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini adalah sebuah langkah yang harus dipahami dan kemudian kita lakukan. Jadi hukuman itu bukan berarti tidak, tapi untuk menata dan menghentikan sesuatu itu memang perlu ada aturannya. Tapi di dalam menanamnya itu aturan yang disepakati itu dia ketika kita menjalankan itu kita harus tadi untuk yang pertama kita tadi harus menemukan kesadaran untuk kemudian itu menghargai diri sendiri dan kemudian supaya melakukan itu karena memang dia sadar dari dalam diri. Nah, ketika dia sudah lanjut melakukan kesalahan, harusnya kita memahami langkah restitusi untuk kemudian kita menuntut anak kita. Ya. Jadi ini perbedaan antara tadi konsekuensi hukuman dan restitusi. Jadi tadi yang konsekuensi dan restitusi tadi kita sudah paham di depan. Yang lanjutannya ini untuk restitusi. Jadi kalau tadi hukuman dan konsekuensi bahwa sesuatu yang harus menyakitkan terjadi di depan hukuman, lalu konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau untuk restitusi itu merupakan pilihan. Anak terlalu buat itu karena dia pasti punya alasan. Kenapa ribut itu? Ya. Kadang kita tidak sadar kita karena mereka melakukan semacam pemberontakan itu karena mereka melihat ada hal yang salah dan sebagainya. Itu yang kita tidak pernah evaluasi. Ya. Jadi hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan itu untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk anak tapi hanya dalam waktu yang singkat saja. Kalau restitusi membuat untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi proses yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan restitusi tadi itu membuat anak itu untuk kemudian dia merasa percaya diri dan itu dia akan berefek dalam waktu yang panjang dan seterusnya. Jadi kalau untuk kelompok istighfar kita lanjutkan waktu. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi atau cara kedua. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan rasa percaya diri. Ya, itu ciri-ciri dari restitusi. Nah, ini yang mesti kita pahami sebagai guru di dalam kita membangun disiplin positif di sekolah. Kita ketika menuntut murid-murid kita, ini yang mungkin kita pahami. Sebelum kita lanjut, mungkin bagi saya kita sambil dulu bersedia ini. Dengan menyimak tadi baru hukuman Konsekuensi dari restitusi. yang kalau secara umum saya belum mampu memilah mana yang menjadi hukuman, mana yang menjadi konsekuensi. Nah, kita ini kelasnya banyak. Nah, bagaimana untuk kita satu pemahaman, apalagi dengan adanya disiplin positif itu kita punya aturan mungkin duduk bersama-sama di tatip sekolah ini supaya kita bisa duduk bersama. Oh, itu hukuman, ini konsekuensi, sehingga perlakuan kita semua sama, yang terlambat sama, yang terlambat KBM sama. Contoh seperti tadi waktu kita pilih, ada yang memandang itu hukuman, ada yang memandang itu. Nah, kita kan sudah memasuki tahun kedua untuk tentang kurikulum merdeka, tapi kita belum pernah duduk bersama merancang itu tatip sekolah kita. Kan ada yang sudah lama, ada yang lama, tapi perlu diperhatikan karena terkait dengan ini materi-materi yang kita dapat. Nah, bagaimana supaya kita punya satu pemahaman, oh yang seperti ini. Kalau untung hari ini saya ikut, cuma saya ada anak yang saya bilang ini, kamu tuh merasa bahwa kamu tidak penting yang saya punya jam pertama, jadi kamu datang jam ini. Jadi saya bilang kamu di luar terus sekarang. Saya bilang iya, makanya kita menyelesaikan pas mereka waktu tamat, setelah mereka yang naik istirahat, dia boleh tetap untuk kemudian diselesaikan yang target kamu itu namanya konsekuensi. Iya, makanya dengan ada kegiatan begini, meskipun ini kakak bilang ini hanya sebatas dokumentasi, tapi ini juga bermanfaat untuk kami begitu. Jadi bagaimana supaya kita semua, bukan hanya beberapa orang, semua stakeholder yang ada di SMA ini itu punya satu pemahaman untuk oh ini hukuman. Jadi oh saya biasa begini di saat KBM. Dengan adanya kakak sebagai narasumber atau teman lain bisa oh yang ini kita bisa ganti dengan cara begini. Jadi bagaimana kita sekolah itu untuk kita satu keseragaman dalam perlakuan anak-anak waktu kita menghadapi baik di luar KBM maupun di saat KBM. Aktivitas pengajaran di satuan pendidikan itu memang yang disebut adalah salah satu bagian dari secara keseluruhan kita mempersiapkan diri baik sebagai pendidik maupun peserta didik untuk kita adalah masuk pembelajaran. Jadi khususnya untuk kemudian penerapan disiplin positif di sekolah. Tadi dimintakan kira-kira langkah yang awalnya kita dari mana? Apakah sosialisasi itu penting? Ketika selesai sosialisasi, yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai bapak ibu adalah kita membangun kesepahaman bersama murid-murid di kelas. Jadi kita menggali mereka punya pemahaman diri terkait dengan disiplin positif. Kemudian kita sepakati poin-poin yang mengandung nilai-nilai kebijakan universal yang ini untuk kemudian dihargai bersama. Itu dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan kalian positif yang nanti akan harus dikejar dituju oleh sebuah peserta didik ataupun kita sebagai guru. Itu dinamakan keyakinan kelas. Nanti dari keyakinan kelas itu baru kemudian dilakukan di kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Nah, hasil dari keyakinan sekolah itu akan menjadi aturan sekolah. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah kelalaian yang melanggar tadi
kita punya aturan tadi atau ketentuan yang kita sebut dengan keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah itu tadi. Saat menanganinya kita harus memilih apakah kita nanti langkah-langkah penyelesaiannya kita belum sampai sana. Itu apakah kita harus menjadi pendukung, pembantu teman atau sebagai manajer itu ada langkahnya. Sebentar nanti kita akan sampai sana. Tapi tahapan untuk ke sana kita tadi mulai dari kita sebagai guru. Jadi awal dari kita minta untuk kita sama ketemu dalam forum seperti ini. Memang itu kan kita sudah usul ulang, tapi itu kemudian saya pernah eksekusi. Kita tidak punya kewenangan sampai sana untuk menjadwalkan seperti ini. Saya mau persiapan ini. Ya. Sebelum KBRI kan yang baru ada banyak. Sudah diusulkan dari waktu karena saya waktu itu diminta untuk kira-kira kapan kita ini. Saya bilang saat proses penerimaan riset tadi berlangsung, guru-guru ada dalam forum atau komunitas di sekolah untuk memasuk kepala sekolah yang saya dokumennya, guru-guru mempersiapkan dokumennya. Hanya pembahasan hal-hal seperti ini. Tapi kemudian itu tidak terlaksana. Ya kita di luar kendali kita. Tapi dalam tanggung jawab kita sebagai sesama mitra dalam sekolah kita sudah mengusulkan. Tapi itu senang. Jadi mungkin kata ikuti apakah ada satu solusi yang pernah kita buat di sekolah untuk mengatasi masalah? Tidak. Itu yang menjadi bahan kita semua. Membahas materi-materi yang didapat seperti ini kan. Untuk hari ini kita sehingga kami sedikit tahu. Kalau tidak kan kami menurut kami yang begini dan seperti perlakuan kan beda-beda kita punya perlakuan. Kalau yang terlambat ada yang terima dengan salah, ada yang Cara menyamannya sebentar ada di punya proses. Jadi tadi yang penting kita paham dulu. Nanti ada dulu. Yang proses penanganan itu juga kan harus kita pahami. Dan untuk memahami kita memang harus ada dalam forum seperti ini. maka kita tidak akan bergerak maju, bergerak di tempat, tidak bergerak maju. Jadi kita mesti mulai dari kita punya itu. Dan kita yang ada sekarang kita bersyukur kita sudah berpengalaman, kita terang. Jadi tidak harus terpengaruh dengan siapa yang kita bilang apa, tapi kita mulai dari kita punya diri dulu. Jadi saya 3 tahun terakhir, kalau mulai dari tahun 2021 ketika saya dipercaya untuk kemudian ada dalam program pendidikan program ini, memang syukur puji Tuhan 3 angkatan ini saya ditugaskan terus berkurang terus itu karena hasil penelitian kinerja baik oleh CIP, oleh aktor dan juga oleh Satker, DGD dan kemudian itu yang kemudian merekomendasikan untuk kemudian kita ditugaskan tidak, karena ini memang satu program nasional yang namanya tidak besar tapi juga ada pemahaman negatif juga oleh berbagai pihak. Dan lain-lain yang bahkan ada pemahaman yang dikatakan sebagai alasan kemudian menghasilkan negatif terhadap program. Jadi itu yang menjadi tantangan untuk kita. Jadi ada juga teman-teman yang kemudian ada aktivitas yang sama, tapi kemudian ketika dia tidak konsisten untuk secara keseluruhan kita sistemnya bergerak dalam satu pola yang sama, kita tidak menarik. Jadi kita semua boleh mati-matian, tapi kalau tidak dieksekusi itu membahas juga. Maka kita jadi kita jangan melihat kepada siapa atau mengharapkan apa untuk kemudian kita lakukan, tapi secara sadar kita kembali ke diri sendiri. Kalau kita melihat itu, tapi kita menghargai diri sendiri. Makanya kenapa saya tidak pernah takut kepada siapa? Karena saya percaya diri sekali ya, saya punya pribadi. Saya dapat ini karena saya sadar ini, saya tahu ini, saya ini, dan makanya ketika udah sekarang saya tidak terus apa karena saya dalam realita kan kadang dalam pembinaan anak itu ada yang tadi seperti kata, ada yang seperti tadi yang tadi bilang faktor eksternal yang kenyamanan. Saya mau aman, saya mau. Nah, kalau saya tidak memilih itu, saya memilih bagaimana mereka tahu bahwa, nah kadang saya punya pikir mau konsekuensi, tapi itu menyerap mencari setelah dia. jadi memang itu kan untuk berkomitmen dalam sebuah tindakan yang
saat itu menjadi pilihan bagi kita untuk apakah karena ini nanti saya ada dalam kelompok yang diuji atau saya memilih untuk kemudian saya ada dalam kelompok yang itu mau apa yang penting saya tidak terlibat. Itu yang tapi kalau misalnya kita hanya sekedar untuk kemudian mengambil oke. Tapi kita harus tahu bahwa kita tidak hanya cuma bertanggung jawab kepada orang yang diterima, tapi kita tanggung jawab kepada untuk di atas. Jadi ini mama bapak majelis semua di gereja semua jadi Ini begini Pak, kita jangan lihat jauh-jauh. Kita kita punya sekolah ini. Pak Baru seperti ulang-ulang. Seperti yang beliau memang hukuman. Misalnya saya di dalam kelas ada 7 kelas yang mengajar, saya buat kesepakatan dalam kelas. Yang banyak yang ada keluh kan itu selama pelajaran anak main HP. Kalau Pak itu tidak boleh. Itu hampir semua kelas. So, itu berarti selama ini guru mengajar mereka main HP. Itu mereka top sendiri bukan saya. Itu salah satu. Yang kedua, datang terlambat. Bagaimana hukum? Saya bilang, ya kalau datang terlambat hukuman saya bilang tergantung dari saya. Tapi selama saya masih mengajar, apapun yang diketuk itu saya baru layani karena mengganggu. Saya harus mengajar berusaha layani. Tapi saya mesti tanya, masuk saya tanya alasan apa terlambat. Kadang-kadang rumahnya jauh. Nah, sebenarnya kita harus bedakan mana yang rumah jauh dan mana yang dekat. Baru kita memberikan hukuman. Dan saya pernah tegur Ibu Tri, tidak boleh memberi hukuman kepada anak. Karena kita guru juga terlambat. Jadi hukuman kepada anak saya tahu. Ingat kembali saya. Nah, ini saya. Nah, begitu. Jadi itu yang saya alami. Dan mereka yang kedua, belum tahu bagaimana kalau jika keluar minta izin untuk keluar bangsa bilang hanya 2 menit. Tidak sampai buang yang besar dan selama. Kalau yang kecil saja itu 2 menit. Memang mereka lakukan Pak. Itu bukan paksa kan saya bilang sebenarnya itu sepakatnya minggu depan kita bisa berubah lagi kalau tidak sesuai. Dan 7 kelas itu saya buat aturan begitu. Dan saya bilang sekretaris atau kelas catat itu. Memang saya tidak sampaikan kepada teman-teman lagi. Jadi sebenarnya dari sekolah pihak sekolah untuk datang terlambat itu anak-anak harus didaftar rumah jauh dan dekat. Supaya kita memberikan bukan hukuman artinya kadang kepada mereka memberi mereka kesadaran supaya mereka datang walaupun rumah jauh tapi bahkan lebih seru supaya datang tidak terlambat. Mungkin itu. Jadi mendata anak kita untuk kemudian kita mereka punya kondisi tempat tinggal dari rumah ke sekolah berapa jauh dan itu penting. Itu adalah sebagai bentuk refleksi diri sekolah untuk kemudian kita tahu kebutuhan karena pelayanan atau penanganan terhadap peserta didik yang berlaku di luar dari yang kita sepakati itu kita harus tahu nanti ada langkah dalam penanganan peserta didik itu nanti ada. Tapi meresponnya Bapak itulah prioritas kita punya sekolah di sini. Jadi karena akibatnya kita tadi belum mendapatkan pemahaman seperti yang kita sekarang ada diskusi dan ini kemudian kita terkadang dalam menangani anak kita itu kita tidak sadar kita melakukan hukuman dan ini yang sekarang harus dihindari sekarang bahwa hukuman itu harus dihindari. Kenapa? Karena kita efek dari sekolah tadi dia akan membuat rasa sakit yang kemudian membenci tidak hanya membenci di situ tapi membenci keluarga kita dan itu akibat negatif terhadap tubuh perkembangan anak dan kurang motivasi minatnya akan turun. Bahkan dia punya kemampuan untuk belajar makan kita karena kita sering intimidasi mereka yang menarik. Ini salah satu contohnya Pak. Kemarin itu kami ikut di Kupang kerjasama itu. Saya juga kurang hati dengan Yuri. Nah, kita punya anak jawab benarnya tidak ada satuan. Jangan salah. Terus berikutnya kelompok lain mana memperbaiki sebenarnya. Akhirnya mereka keluar dari tenang. Akhirnya seterusnya mereka punya ada jawaban yang benar. Kita 8 nomor mereka satu jawab dengan tak salah. Karena sudah sekat ya, ikat memang tuh.
saya bilang Momi maaf kami jauh di depan. Jadi kita kalah sebelum bangsa kami jauh kita lama ngomong. Terima kasih banyak untuk mereka tetap kompetisi mau di event kecamatan, kabupaten, provinsi. Silahkan kita beri akses yang seluruhnya. Mumpung sekolah masih kita proses. Jadi bukan tujuan menangkal, tapi bagaimana mereka bisa ada dalam satu rangkaian kompetisi ya. Mereka mempertontonkan bahwa mereka juga ada, mereka hadir dan kemudian bisa bersaing sana. Jadi terima kasih untuk responnya Bapak Ibu yang bisa maju dari Bapak Ibu. Ya, ini K16. Kenapa kita harus K16 bukan peraturan saja? Ya, ini ada 3 pertanyaan tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau datang sekolah? Ini Bapak Ibu. Jadi kira-kira dari pertanyaan pertama kita pakai kelasnya apa? Jadi sekarang keselamatan itu ini. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan dan sehat bersama-sama itu dua nilai. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jangan lewat. Jadi ini yang waktu kita harus pahami bahwa keyakinan pasti yang kita bangun di setiap kelas kita mengajar itu tujuan utamanya ini. Tujuan utamanya ini. Bagaimana kita berusaha mengarahkan anak didik kita untuk mereka menggunakan sesuatu itu karena mereka menghargai ada nilai di sana. Tadi kan kita punya tujuan utama pembuatan praktek itu untuk menciptakan manusia Indonesia yang punya karakter dan kebijakan. Bagaimana orang belajar Indonesia dari beragam budaya dan kebijakan bola mandiri, kritis, kreatif dan bergotong. Itu adalah nilai-nilai yang perlu dituju di upaya untuk kemudian disampaikan. Nah, sehingga ketika kita membangun kesepakatan kelas itu kemudian mereka yakin itu argumentasi pernyataan yang mereka buat itu harus mengarah kepada nilai kebajikan apa yang dituju. Ya. Jadi jangan kemudian kita jadi nanti mungkin ketika mereka membuat pernyataan apa pernyataan yang kemudian mereka bangun untuk kemudian kita sepakati bersama itu mungkin ada kalimat-kalimat negatif seperti jangan bikin ini atau tidak boleh bikin dasarnya sekarang ditahan saja dulu tapi kemudian nanti dibuatnya dalam sebuah rangkuman yang kemudian mereka punya pernyataan negatif tadi untuk kemudian ada dalam kalimat positif yang itu akan menjadi pengubah bagi diri mereka untuk mereka kemudian lakukan semuanya baik ada di kelas ada di sekolah. Jadi saya mereka harus datang pagi bukan karena mereka takut nanti akan kena tugas atau kena tugas dan lain-lain pusat dan segala macam. Tapi dari mereka menghargai waktu karena waktu itu penting. Itu yang harusnya di kemudian mereka paham itu. Jadi harus ada upaya untuk menggunakan supaya ada kesadaran dari dalam diri, ada tumbuh niatan secara internal dari pribadi anda sendiri, bukan karena peraturan yang kita buat untuk kemudian mengarahkan mereka. Ya. Kenapa? Karena tadi ketika aturan tadi sudah dibiasakan, kemudian itu akan menjadi sebuah keyakinan. Jadi tidak akan menjadi lingkupnya atau menjadi berbagai menjadi keyakinan dan keyakinan itu yang harus dilakukan untuk kemudian menciptakan lingkungan positif. Kalau kita tadi belajar kelas, jadi di awal dari dulu, dia aku menjalankan aturan yang harusnya
sekolah. Kemudian dia prospek kemudian melakukan itu kan dia memang menghargai nilai itu menjadi sebuah keyakinan, dan keyakinan itu akan menjadi budaya atau menjadi lingkungan positif di kelas, kemudian dia akan lulus ke sekolahnya, dan harapan itu akan menjadi sebuah budaya. Jadi misalnya aturan yang kita lihat pada awal tadi yang dimulai dengan membuat keyakinan kelas, dan kemudian kita sepakati dalam sebuah kesepakatan kelas dan kesepakatan. Lalu anak konsep itu kemudian upayakan supaya menghakimi diri itu, maka otomatis dia akan sendirinya akan menjadi sebuah budaya. Saat-saat kita mungkin heran, mungkin pada 2 tahun lalu ya ada event bola hati U18 di Indonesia yang setelah U20 tidak dijadikan 17 tidak dipindahkan ke Argentina, lalu kemudian kita yang terima uang. Kan ada video viral, ada 2 kamera, satunya anak kecil, yang satunya satu kelompok besar. Apa itu kalau itu? Mungkin bapak mesti ada penonton sekolah 5. Mereka hadir di sekian, di area kita mereka harus dapat mereka nonton di satu baju dan celana. Sehingga setelah selesai nonton, mereka punya sampah-sampah yang bukan hanya mereka punya saja. Semua penonton yang ada di situ yang ada buang sampah itu, mereka spontan yang lain boleh buat pulang. Mereka langsung kasih keluar mereka punya kantong dan kemudian mereka isi itu sampah-sampah yang itu, dan itu mereka tertipkan di dalam kantong itu. Nah, itu adalah sebuah budaya. Sadar atau tidak, itu mereka kan sudah dilatih pada ketika mereka di sini, anak TK sudah dilatih untuk kemudian mereka membaca bahasa Inggris dan lain-lain, menghitung, mengenali dan lain-lain. Mereka punya itu hanya khusus untuk tentang karakter. Jadi umur yang TK SD itu mereka bagaimana saling terhadap orang tua, mereka mengatur disiplin untuk kemudian mereka mereka punya latihan, mereka punya letak benar-benar yang mereka pakai itu ada di mana, mereka tetap selalu disiplin. Dan ketika mereka ada sampai berserah, mereka ambil dan mereka simpan itu ada sebuah upaya untuk menghormati orang. Jadi tadi yang orang dewasanya yang itu bersama, sedangkan yang ada yang anaknya yang kemudian mereka sambil jalan keluar dari stadion dan jalan, ada orang yang tidak sengaja dia mau kontrol, kemudian anaknya itu pergi dan pergi kasih mati aku, lalu kemudian taruh sampah, lalu dia orang yang mau itu misalnya. Ini anak kecil waktu itu, bukan orang dewasa. Itu viral waktu itu kan. Nah, itu kenapa? Karena memang mereka sudah budayanya seperti itu. Nah, kita punya negara, sebenarnya negara yang seperti kita, negara yang baik, tapi karena kita kadang kita punya perilaku yang tidak terbentuk, sehingga kadang kita bangga kalau misalnya kita kita sembarang atau kita, saya bisa yang seenaknya bisa begini. Tapi itu adalah sebuah kehinaan bagi orang yang punya budaya lebih tinggi dari kita. Jadi malah mereka akan menonton itu yang sakitnya sampai juga itu kalau anak kecil yang datang tinggi tidak punya sampah, kalau saya buat datang rumah ini bukan hinaan yang luar biasa. Nah itu, ini adalah pelaku pendidik yang seharusnya menjadi pembentuk karakter bagi anak-anak yang akan dipercayakan untuk dia tuntut. Tapi dia sudah tunjukkan perilaku yang nah ini yang harus kita hindari mulai dari sekarang. Karena kita supaya bisa menjadi murah, kita harus mulai dari dalam diri. Gitu. Kalau akan menjadi pada lingkungan, lalu kemudian akan menjadi budaya. Oke. Jadi ini tadi contoh-contoh dari kesepakatan kelas yang bisa dilakukan dimulai dari kelas. Nanti kemudian dimuncul dari masing-masing kelas untuk kemudian disepakati di forum sekolah untuk kemudian disepakati sebagai keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Itu yang dikenal dengan aturan sekolah. Lalu kita dengan anak-anak ini salah satu contoh saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dasarnya dari di bagian ini dan kanan ini dari pembicaraan atau pernyataan yang di kanan kiri ada 4. Kira-kira mana yang menjadi keyakinan kelas? Kuncinya di situ Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu ada pernyataan yang mengandung ada satu nilai yang diyakini, nilai kebajikan universal. Jadi kalau hanya pernyataan untuk kemudian melakukan itu bukan keyakinan, tapi itu adalah aturan. Tapi yang dimaksud hal keyakinan adalah sebuah
sebuah pernyataan positif yang dalam ada tekanan nilai kebajikan universal. Nanti Bapak bisa simak di sana ada pernyataan-pernyataan sana mana yang disebutkan keyakinan. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Ya, itu keyakinan ya. Ya, karena dia akan menghargai waktu di sana. Kalau yang menjaga kebersihan sekolah, keyakinan atau peraturan? Dan doa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran, tapi itu Bapak Ibu bisa simak ya. Jadi lalu yang sebelahnya, ane guru dan murid dia saling menyayangi. Adalah nilai saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Jadi harus dipahami Bapak Ibu. Jadi yang dimaksudkan PK adalah dapat sebuah pernyataan positif yang ada mengandung satu nilai kebajikan universal yang unik. Jadi anak dia semacam terpompa untuk kemudian dia melakukan itu karena ada satu sekarang datang untuk pendidikan nilai mana. Oke. Silakan nanti Bapak bisa simak. Ayo saya kesempatan untuk bisa mempelajari dari lain. Nah, jadi langkahnya seperti Bapak. Jadi kita bisa menggunakan format PNT lepas dengan tabel T atau tabel I. Ya. Jadi tabel T dan tabel I menjadi bentuk baik itu kemudian kita bisa melakukan kesepakatan kita di kelas kita mengajar. Jadi contohnya di seperti kita akan sebuah kalian kedua yang mengandung hal positif yang ingin untuk ditiru. Nah, kira-kira menggunakan format Y dan format T itu kira-kira kalimat-kalimat yang bisa ada di sana untuk menggambarkan terkait dengan kondisi masyarakat terjadi itu seperti apa itu. Jadi di format tadi itu di kelompok menjadi tiga keinginan seperti apa, pilihan seperti apa, dan perilaku yang seperti apa. Oke. Jadi kita lanjut ini misalnya ini. Jadi untuk format tabel Y dan tabel T seperti ini. Untuk kegiatan yang seperti yang sebelumnya tadi ini formatnya itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, kelihatannya dan perilakunya pada tadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kelas formatnya itu pada tadi akan terdengarnya seperti ini. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Jadi ketika orang berbicara itu, orang itu dia dikatakan bahwa dia mempunyai rasa hormat atau meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain itu. Kalimat yang bisa disampaikan oleh orang itu seperti ini. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong saya, permisi, boleh saya pinjam? Artinya terkait dengan orang lain berbahaya itu tidak bisa kita silakan ambil. Jadi itu kedengarannya harus seperti itu. Jadi harus ada intervensi dulu. Atau misalnya ketika orang lain merasa membutuhkan kita, tapi kita ambil itu bisa saya bantu. Itu ada fasilitas di sana yang bisa. Sedangkan nampaknya seperti ini, pilihannya seperti ini. Banyak empati tidak, dia rasa empati, dia memegang kepala orang lain apabila kalau diizinkan mendengarkan yang sesama. Ketika orang berbicara, dia itu rasa hormat yang harusnya nampak dari perilaku seperti itu. Kemudian senantiasa berbuat baik, lalu berbagi. Sedangkan perilaku yang bisa dilihat ketika orang punya rasa hormat itu seperti ini, tersenyum ramah. Kalau saya bermuncul saja, saya terus stuck semua. Jadi kalau waktu saya tidak bermuncul, saya sudah bermuncul karena saya pasti kenapa itu. Ada tersenyum begini Pak. Ya, jadi itu pengen itu dia. Ya, jadi memberi salam buat ya. Jadi itu tanpa
tindakan yang bisa nampak seperti itu. Kalau KTP, rasa hormatnya bisa nampak seperti ini, tampaknya seperti ini, tidak akan tepat waktu, tapi tidak harus sering terlambat. Itu KTP. Jadi ketika kita merilis atau kita mendata hal-hal yang mungkin diyakini untuk kemudian lakukan bersama, diupayakan secara bersama-sama, kita bisa hormati atau hormati. Jadi kita inventarisasi kebutuhan anak kita dari KTP untuk kemudian kita meneruskan pernyataan-pernyataan positif yang kemudian kita sepakat untuk kemudian kita lakukan bersama-sama. Jadi yang kita harus bertahu dulu, jadi kita sepakat bersama dan kita kemudian akan melakukan secara bersama-sama secara positif. Ini juga nanti saya akan melakukan. Nah ini baru, ini coba ibu perhatikan. Ini kira-kira ini peraturan dari KMK selalu memberikan buku ke tempatnya, keyakinannya apa, nilai yang diyakini apa, dilarang yang orang lain, nilai yang diyakini apa, hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai pelajaran itu nilai apa yang diyakini. Waktu. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, jadi sebelum selalu memberikan buku ke tempat akan nilai tanggung jawab. Dilarang meninggalkan mereka itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu membatalkan lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu bersama diri dan bersama lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatannya. Bergantian dan menggembira memaparkan lain dan bersabar. Oh iya, iya. Dasar saya ikut-ikut itu. Itu kan untuk, tapi kita narkotika saja. Kayak dibanding saja. Oke, nah tinggal dua lagi. Oke, ya ini. Tindakan perilaku yang nampak dari kesenjangan tadi kita sepaham pasti punya alasan. Alasan sesuatu itu dia juga tergantung kebutuhan alasannya apa. Kebutuhan alasannya. Jadi kita punya mereka misalnya juga yang punya kebutuhan alasan di semua. Mereka bertahan hidup, dia membutuhkan kesehatan atau alasan diterima atau kebebasan, kebebasan atau kesenangan. Ada misalnya di kelas, kalau saya kita mengajarnya, dan ternyata sudah kita punya pelajaran, dia tidur, dia tidak mengingat, kita mau dia kita biasa dia pasrah saja. Itu dia masuk di kebutuhan yang mana? Kalau ada peserta yang kita kasusnya di kelas matematika, dia ketika kita mengajar beberapa dia dulu tidak kelas, tapi dia tidur saja, dia tidak mau dengar, dia tidak perhatikan, dia nggak pernah tanya, saya sebentar, atau dia diam saja tidak menjawab. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak saya? Dari dia. Saya terima. Ya, itu bisa masuk. Lalu itu saja. Kalau ya, dia harus bikin kebiasaan dia suka matematika atau tidak, suka sekalian dia ada suka matematika atau tidak. Dia kita belum praktikasi, nah kita harus cari untuk kemudian kita temukan kira-kira dengan kebutuhan apa. Maka kemudian kita sekali kebutuhan apa, pasti kita tidak akan memaksakan dia karena memang dalam realita hidup di dunia nyata itu kan ilmu yang kita pelajari dengan sejumlah 6 mata pelajaran di kelas 10 dan 5 mata pelajaran di kelas 11 dan 12 tidak semuanya akan
digunakan saat dia menjalani hidup ketika dia ada di dunia nyata. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian ini memang betul-betul punya seperti ini dan capaian seperti itu ya kita akan dia mencapai itu saja. Kemudian kita sepakat lu harus bersama dengan yang lain. Jangan kemudian kita tidak rapikan untuk mencapai itu lalu kemudian nanti di dalam kita individu juga kasih itu juga tidak benar. Kita harus kasih tambah untuk kemudian dia melakukan apa yang dia harus dilakukan untuk kemudian mencapai kebutuhan yang kita sudah rumuskan. Jadi kita harus mengerti dia punya kebutuhan dasarnya apa dulu. Ada yang ingin untuk apa? Mendapatkan perhatian, ya untuk apa? Dia di kesempatan kemudian dia berkuasa. Jadi itu yang harus disadari. Karena yang dia ingin untuk kemudian ketika dalam pendidikan saya harus menjadi itu dia harus apa? Misalnya kemudian memeluk diri dalam komunitas. Nah, kita sebagai kesempatan untuk kemudian kalau misalnya kita tidak kalau dia tidak tahu tentang matematika, jadi kita anggap saja depan itu yang jadi seperti yang saya jalani, maka itu juga bisa dia akan menjadi orang dan kemudian tidak efektif kalau harus belajar. Jadi ini yang begini Pak, memang kurikulumnya mengatur seperti itu, kita dari bawah kita ikut. Kalau mereka kemudian mencetuskan kurikulum seperti itu dan melihat memberikan kebebasan memilih, berarti mereka harus membuat sekolah yang di dalamnya fasilitasnya lengkap, gurunya lengkap. Jangan mereka cetuskan kurikulum, tetapi fasilitasnya hampir-hampir tidak ada, sama saja. Iya, Pak. Biasanya begini kan tadi, dia tidak suka matematika, karena dia memukul di besar. Semua serba salah. Nah, padahal tujuan kurikulum kita harus mengajar, Pak. Dan dia kita guru mengharapkan apa yang kita sampaikan dia tahu, dia memahami, dan dia bisa bawa pulang dan bisa transfer kepada orang lain. Itu harapan kita. Tapi kurikulum materi yang lain lagi. Itu yang saya bilang ini kurikulum kosong model ini. Dan saya tahu itu. Kalau dia bisa hal ini, berarti fasilitasnya disediakan. Guru juga harus disediakan. Sehingga anak yang tidak suka matematika, ya cukup dasar lah. Nah dasar, dia sekali ini masuk di kelompok ini. Gurunya disiapkan kelompok ini. Saya enak kita kalau dia suka ekonomi, masuk kelompok ekonomi. Sehingga masuk di guru ini dia tahu saya ingin apa. Begitu ini saya dalam benak saya. Memang ini orang nakal ini buat baru. ini kalau saya untuk fasilitas dan juga iya itu tanggungannya tanggung pemerintah dan masyarakat. Nah, kita melihat yang memang membuka sekolah baru ini kan kita punya ambisi juga masyarakat, kemudian kita beramal dan tadi membantu pemerintah. Sehingga kita sebagai masyarakat kita tidak punya kelompok untuk buka sekolah, tapi kita sudah pergi usul di dinas dan kemudian mereka keluarkan rekomendasi. Ini yang saya ngomong harus banyak menjadi begini. Materinya cerita. Materi sebentar kita bahas ini dulu. Nanti kita mulai. Begini, saya lihat hampir semua kabupaten diberi kebebasan untuk membuka sekolah. Tujuan pemerintah itu satu, memudahkan pelayanan dan mendekatkan dengan masyarakat. Tetapi apa? Buka sekolah gurunya tidak ada. Itu aja tidak boleh. Buka. Diusul dari masyarakat buka. Terus kita masyarakat itu yang bodoh. Karena mereka kasih guru tidak ada di sekolah di sini. Makanya kita mengatakan dua tahun lalu sama si Bu telepon saya ke ini mana? Ini ini dan memang bapak kasih. Saya ini dari mana? Dari betul. Saya bilang, kenapa sampai ke sini? Saya tidak pernah penyampaian dari sekolah semua. Saya kenal. Saya berpikir, ada yang siapa anak yang masuk situ kita orang tua itu anak saya kita punya kendala itu yang kita pahami dan kita dipercaya ada dalam saya
kebutuhan keluarga murid. Kita sudah sesuaikan dengan kondisi kita sekarang kita dia seperti yang kalau normalnya satu pendidikan lagi yang kapasitasnya secara besar. Tapi tanpa sesuai seorang diri kita tetap harus mendukung kita dengan membuka prakteknya dengan prinsip dan juga pahami kebutuhan sesuatu. Adalah hal penting yang harus kita pahami sebagai seorang diri untuk kita menentukan anak kita dalam hal menerapkan disiplin positif di sekolah. Jadi ini yang posisi kontrol Bapak Ibu. Apakah kita mau menempatkan diri sebagai ibu, sebagai pembuat rasa bersalah, atau mau menjadi teman bagi kita, atau mau menjadi penonton, ataukah mau menjadi manajer? Nah, tidak akan boleh seperti apa yang disebut atau kita dikatakan sebagai seorang pembuku Bapak Ibu. Jadi perilaku yang bisa nampak dari seorang pembuku itu adalah menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh kalimat yang dikatakan ini seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, ya, awas ya, rasakan. Itu kalimat ya, biasanya keluar dari mulut seorang pembuku. Hasilnya apa? Anak akan menjadi pemberontak, menyerahkan orang lain atau bahkan berusaha untuk berbohong. Murid akan menempatkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja nanti juga malam-malam ulang lagi. Ya. Kalau dalam posisi sebagai pembuat rasa bersalah, itu suka banyak berceramah dengan khotbah dan seterusnya. Kata-kata yang bisa dikeluarkan oleh seorang guru dalam posisi sebagai pembuat rasa bersalah seperti ini. Kamu seharusnya, kamu sudah harus tahu, ibu gelap sekali. Hasilnya, murid nanti akan menyembunyikan atau menyangka atau berbohong. Kaitan dengan kualitas, murid akan melakukan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi itu ya masih ada kaitan tadi yang saya. Kalau sebagai teman, guru akan mengangkat alasan-alasan membenarkan apa yang dibuat oleh anaknya. Kemudian kata-kata yang bisa dikeluarkan oleh seorang guru dalam posisi sebagai teman seperti, ayolah, lakukan dari ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu apa? Jadi selalu mengingatkan dia untuk kemudian dia sadari sesuatu. Hasilnya anak akan berketergantungan terhadap guru yang memposisikan diri sebagai teman baginya. Dan seterusnya. Kalau sebagai teman, ini agak lebih sedikit naik kualitasnya. Jadi kalau untuk teman dan teman itu dia ada dalam identitas yang berasal dan sukses sama dengan manajer. Berbeda dengan tadi yang untuk teman dan membuat satu itu dia ada dalam identitas, ya kan? Jadi kalau teman dia guru akan selalu menghitung atau mengukur apa yang dilakukan oleh tapi itu standarnya pasti aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi karena kita sudah punya aturan kelas atau kesepakatan kelas, nah ketika anak berbuat salah, patokannya itu seperti itu kita punya kesepakatan salah. Nah, jadi itu yang akan menjadi standar untuk kemudian mengikuti perilaku anak. Ketika guru bersangkutan menempatkan diri sebagai pemantau. Lalu yang terakhir, yang ini yang diharapkan ketika kita sebagai seorang guru, kita harus menempatkan diri sebagai seorang manajer. Ya. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian membantu dia untuk yakin apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki diri dalam masalah yang ada. Ini adalah posisi yang paling puncak dari
penempatan diri sebagai seorang pendidik dalam membantu anak untuk kembali dari posisi gagal menjadi orang yang saya kasih atau sukses. Ya, ini untuk 5 posisi konkret. Nanti kalian juga teman-teman saya berikan. Oke, nah ini coba Bapak Ibu tidak ada 5-6 kalimat yang mungkin kita bisa menyebutkan kira-kira yang mengatakan itu setelah tadi Bapak Ibu tahu 5 posisi konkret. Kira-kira yang paling terkenal itu akan disampaikan oleh pendukung atau penonton atau teman. Pemberi rasa bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tapi dulu saya sudah Hukum. hukum atau pemantau atau teman Penghukum. dan seterusnya. Oke, kita cek. Yang pertama benar, saya percaya sekali yang tahu adalah kalimat-kalimat yang bisa keluar dari seorang pendidik yang posisinya sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu artikan yang kedua ya. Dosa pernah buat benar. Bentuknya. Ayo kasih tanya mereka ibu ya. Atau bapak. Itu temannya. Satu. Kami mau mendapatkan stiker kita hari ini. Itu teman saya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu pertanyaan yang diberikan oleh seorang manajer yang mau dikatakan dari posisi gagal ke posisi sukses atau berhasil. Jadi itu pernyataan yang pasti dilakukan oleh seorang pendidik yang memposisikan diri sebagai manajer. Dan itu yang seharusnya menjadi ciri kita menangani keseluruhan. Kalau kamu selalu paling rendah, Ya. Itu ciri khas. yang kedua, segitiga garis. Ini mengontrol diri, bukan mengontrol orang lain. Ya, ini yang terakhir, cara menangani kesehatan kita dalam hal penerapan disiplin positif yang paling diharapkan. Segitiga garis itu sebenarnya itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu menstabilisasi identitas saya tadi. Yang kedua validasi kebutuhan dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah buat keyakinan kesepakatan kelas waktu. Jadi ketika anak kita dalam posisi dia lalai dan melanggar sebuah kesepakatan, maka sebagai seorang manajer ketika menangani kesehatan bersangkutan kita harus menerapkan tadi langkah restitusi positif. Kita harus memvalidasi dulu, menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita harus memvalidasi kira-kira kenapa sampai berkali. Maksudnya, kalau kita menanyakan kira-kira nilai mana yang sudah kamu langgar atau kamu bersedia untuk ini, kita bisa memperbaiki bersama-sama. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh seorang manajer di dalam menangani seorang peserta yang berlaku di luar ketentuan ini. Jadi ini pertanyaannya. Jadi ketika menstabilkan identitas itu bisa kita katakan bahwa memang setiap orang pasti berbuat salah. Tidak ada orang yang selalu benar saja. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah sebuah perbuatan yang harus diberikan untuk kemudian anak itu dia kembali dan rasa bersalah tadi. Kemudian dia saya dia bisa berpikir tentang hal yang lebih positif lagi dan apa yang sudah dilakukan dan kemudian dia mau melakukan langkah apa untuk kemudian mengendalikan. Nah, ini seperti yang Bapak. Jadi untuk tahapan pertama menstabilkan identitas dari murid itu untuk membuat anak yang bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan menyerahkan dirinya terus tapi kemudian dia sadar sebenarnya. Jadi pertanyaan yang kita
bisa angkat untuk kemudian membawa anak itu kembali sadar dari apa yang sudah. Kemudian pada spiritual juga seperti itu. Dan menanyakan bagaimana. Ini yang paling diharapkan untuk kita terapkan sebagai seorang pendidik dalam idealnya seperti ini. Ketika menanyakan bisa sedikit bersalah, yang ideal kita lakukan adalah pakai langkah-langkah ini. Dan ini ideal sekali. Ini kalau kita semua guru berperan sebagai seorang manajer, dia menerapkan langkah-langkah restitusi positif. Segitiga restitusi ini mulai dari stabilitas identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Saya kira anak-anak kita akan luar biasa, mereka akan sekali. Tapi itu tadi kita selalu mulai dari kesepakatan di kelas dulu, kemudian kita lanjutkan di kesepakatan sekolah, kemudian kita sama sama untuk kemudian tanya mereka dengan posisi menempatkan diri tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat satu kesalahan, tidak sebagai teman, tidak sebagai mantan, tapi kita sebagai seorang manajer untuk menerapkan langkah restitusi positif di dalam penerapan disiplin positif. Oke, demikian Bapak Ibu materi kita hari ini intervensi 30 detik. Jadi ketika kita menggunakan langkah restitusi positif, kita 30 detik saja kita tangan demikian, dia pasti akan punya konsep berpikir yang sudah berbeda dari yang tadi dia menggunakan emosi dan segala macam. Jika dia melakukan sebuah kesalahan, dia akan kembali ada dalam sebuah peluang untuk kemudian ada dalam arah pemikiran yang positif untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang terakhir. Jadi mungkin ini bisa kita berbagi sedikit 1 menit untuk sesi ini. Kita sudah dapatkan 6 hal tadi, mulai dari kehidupan universal, kemudian fondasi manusia, posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi tadi. Mungkin ada hal-hal yang ingin untuk kemudian dibaca. So, materinya akan saya berikan kepada teman-teman setelah saya lihat, dan kemudian kita saling menguatkan lagi dalam proses menangani anak-anak kita bisa saling mengingatkan. Oke, ini adalah 3 pertanyaan reflektif sebagai bagian dari kita berproses. Hal seperti ini harus kita terapkan dulu dalam pembelajaran kelas. Jadi tidak harus pertanyaan-pertanyaan terkait dengan diri, tapi pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk kemudian kita lakukan kembali berkenaan dengan apa yang kita sudah laksanakan dalam proses pembelajaran. Kita bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan sederhana untuk kemudian mendapatkan rasa dari anak-anak kita. Ketika kita kemudian tahu dalam proses pembelajaran kelas, kita bisa jadikan sebagai proses untuk kemudian kita memperbaiki pembelajaran kita pada tahap berikutnya. Nah, itu yang kemudian sudah diingatkan untuk kemudian performance pembelajaran kelas. Seperti ini harus kita terapkan. Tidak hanya cuma cara seperti ini kemudian kita berpikir, tapi dalam kita pembelajaran pun kita. Oke, jadi mungkin teman-teman 1 atau 2 orang berbagi kasih kita terkait yang sudah kita lakukan sepanjang dari yang sebelumnya. Pertama, terima kasih tentu kesediaan Bapak Ibu, waktunya cukup banget kali ini cuma 4 menit, tapi kita sudah 2 jam dulu. Tapi ini begini Pak, ini materi bagi kita dulu, kita bisa belajar. Saya belum dapat ini, makanya saya Belum semua jadi ini harapan saya begini. Karena ini ada Pak ini penerapan yang PMN itu disediakan dia justru. iya saya Tapi tidak spesifik materi. akhirnya harapan saya begini supaya kita belajar, supaya kita terapkan di kelas. Nah, tinggal terutama dengan disiplin positif. Kita dari kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa, kita juga akan minta dirinya Mari bisa kita berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Abah untuk menunjukkan rasa syukur dari semua nabi yang mendengarkan materi tadi. Kita satukan di dalam doa. Dan saya memimpin doa ini berdasarkan ajaran agama Kristen. Kita berdoa. Allah Tuhan kami yang penuh hikmat dan kebajikan, kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus untuk kebaikan Tuhan. Setelah kami merayakan hari kemerdekaan, Tuhan membawa
kami dalam satu ibadah di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk cara Tuhan yang datang bekerja senantiasa untuk membuat diri kami menambahkan ilmu, dan lebih dari itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami sebagai para guru, karena banyak paradigma lama yang kami buat dan dengan tidak sadar ya Tuhan membuat diri kami tidak bijak dan tidak memiliki kebijakan di hadapan ya Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar tentang disiplin positif. Kami boleh memiliki keinginan ya Tuhan, namun semuanya Tuhan, kiranya Engkau menyerami dalam hati kami, karena sebagai pengajar ya Tuhan, kami jauh dari kesempurnaan, bahkan dari pandangan dan kebajikan ya Tuhan. Kami jauh, dan kami ingin ya Tuhan melalui pertemuan ini kami boleh berubah paradigma kami, bahkan yang telah kami dengan doa yang